Kamu mau gak aku challenge makan balut? Terus nanti aku peluk. Kasih berapa dulu? Kasih peluk. Skip. Gak worth it. Pengen juga ngomong deket-deket banget. Aku sama kamu kadang kalau ngomong deket banget kan kamu kadang Iya, kayak, mana lu suka bojigong. enggak, gila. Gila nih orang. Dia minum teh nih, kamu minum kopi. Betul, gak bisa tidur. Selamat datang di Poskot. Jadi hari ini kita akan nyenggol orang-orang yang punya preference yang berbeda. Betul. Betul sekali. Kalau misalnya Marco makan bubur diaduk, aku tidak diaduk, Marco Itu akan berbeda. menyerang aku. Enggak. Enggak ya? Aku cuma mempertanyakan apa enaknya gitu. Iya, enggak konfront sih ya. Betul, tapi kan orang yang punya preference beda itu bisa bersatu, anjay. Betul. Kalaupun mereka tidak bisa bersatu, misalnya, ya tidak apa-apa, memilih jalan sendiri-sendiri. Iya, harus mengerti satu sama lain. Tidak perlu saling mengkonfront gitu ya. Bener, kayak aku sama kamu kan beda banget. Bener. Kamu tuh anaknya alam banget sebenarnya. Aku tuh anaknya kota banget, ya kan? Siap anak Anak alam. kota. Siap anak alam. Debbie tuh kan naik gunung banget, dulu dielu-elukan sebagai pendaki cantik. Enggak lah, gila nih orang ya. Loh iya, tapi kan benar. Kamu sampai masuk ke akun-akun pendaki-pendaki gitu kan? Iya kan, ngaku. Iya kan? Betul, tapi gimana ya? Nah, tapi bener kan? Bener. Iya, jadi menurut aku tuh kalau orang punya preference yang beda tuh bisa temenan, bisa tetap nikah, bisa tetap pacaran gitu. Bener. Soalnya kalau misalnya nggak semua orang itu preferensinya harus sama. Iya, dan nggak perlu dipaksain juga buat sama. Kita teman-teman kita preferensinya beda-beda banget. Iya. Jauh banget bahkan kadang. Bener. Tapi emang iya beda banget. Beda banget. Atau mungkin ada yang samanya, tapi mostly beda. Jadi misalnya aku sama Putra gitu. Apa tuh Preference perbedaannya? kita misalnya makanan kita sukanya beda, terus hobi kita beda gitu. Tapi mungkin ada satu kesamaan, contohnya misalnya kita sama-sama suka main game. Suka main pedal gitu. Iya, sama-sama di situ. Tapi kan aku ada olahraga lain, aku ada CrossFit, Putra ada tenis. Kan beda tuh. Beda banget ya. Iya, kayak gitunya beda gitu. Jadi nggak harus sama sebenarnya. Dan gak harus memaksakan dan gak harus memaksakan Putra untuk jadi suka CrossFit juga. Iya, ya benar. kan? Tapi kalau dia suka ya nggak apa-apa. Silakan. Iya. Boleh. Ayo, yuk, please. Yuk, temenin gue yuk. Gue sendirian mulu nih, anjay. Kita sekarang sedang ada di Studio Belinsky. Anjay, Bener. langsung dipotong. Bat! Studio podcast paling nyaman sejaksel. Betul sekali. Ada di Kemang Utara. betul sekali. Sebelahnya Cimol Bojot AA. Si Michelle lagi beli Cimol Bojot AA. Pakai payung lagi. Itu gak pasti kan Pindah-pindah. Emang Cimol Bojot AA pindah-pindah? Enggak sih, dia Masa? kayak 2 tempat, tapi gak pindah-pindah deh kayaknya. Cimol Bojot AA di sini terus gak? Di depan situ kan? Iya kan, di situ terus kan? Emang pindah-pindah? Oh masa sih? Intel bro, iya bener Intel itu. Jangan-jangan Itu dia adalah Intel. Intel yang menyamar menjadi tukang jualan Cimol Bojot AA. Iya, soalnya katanya Cimol Bojot AA tuh terkenal banget kan di Bandung. Si Bener. Michelle tuh kayak heboh banget gitu. Dia bener-bener pas aku ke Bandung, pokoknya kakak harus cobain Cimol Bojot AA katanya. Aku ada pertanyaan. Kembali lagi, apa itu? Kenapa namanya Cimol Bojot AA? Oh, kirain tentang preference tuh. Kenapa nggak Cimol Bojot Akang? Bojot tuh apa ya? Cimol Bojot. Mungkin nama AA-nya Bojot. Kalau gitu Cimol AA Bojot, bukan Bojot Iya AA. bener sih. Iya, ntar kita nanya orang Sunda ya, Iya, ntar iya, yang iya. lagi beli itu. Menurut aku lucu kalau Cimol Bojot Akang. Hah? Kenapa ya? Kayak AA tuh lebih pasaran gitu loh. Akang tuh gak semua orang memanggil Akang. Iya Lebih sih. halus enggak ya? Cimol Bojot Abang misalnya gitu kan lebih bagus. Cimol Bojot Kan dia Kakak. orang Sunda. Oh iya. Cimol Bojot Teteh. Cimol Bojot Meren. Bener. Cimol Bojot Cenah gitu. Nah, ya nggak? iya bener. Cimol Bojot Maneh. Bener. Nah, itu bisa. Cimol Bojot Aing. Nah berarti yang punya Nah, aku. iya bener bisa. Bener sih. Iya ya. Iya. Coba kita kasih nanti solusi ya ke Cimol Bojot AA. Dia ada PO Box-nya gak sih? Itu menurut aku dia memilih itu karena itu preference dia. Kita harus menghargai. Oh iya bener. Kita Kita harus harus menghargai dia karena dia telah memilih nama Cimol Bojot AA. Bener. Oke.
Bener. Nah tapi menurut kamu nih sayang, si preference ini Iya, bisa bikin, sayang. menurut kamu nih, Blay, jadi jadi preference itu bisa bikin orang berantem nggak kalau misalnya beda preference? Menurut aku kalau sampai di titik berantem tuh kayaknya ini menurut aku ya kayaknya nggak wise deh. Kalau aku sendiri lebih memilih kalau misalnya emang nggak bisa banget menyatu, nggak bisa banget disatukan, lebih baik aku kayak memilih jalan aku sendiri dengan orang-orang yang juga memilih jalan itu. Dia juga sebaiknya juga memilih orang lain yang punya jalan yang sama gitu loh. Jadi kita berada di frekuensi masing-masing tanpa harus berantem. Iya, jadi kamu memilih untuk apa ya, accept beda preference itu. Dan membiarkan dia dengan kesenangannya. Ya tapi kan ada aja orang yang Gimana ada aja orang habis minum kopi nih, pahit bener. Ada aja orang yang nggak bisa nerima preference orang kan. Bener. Misalnya dia maunya preference sama terus gitu. Bener memaksakan ya. Memaksakan kehendak sebenarnya. Apa yang dia mau ya harus diturutin gitu. Bener. Misalnya kayak aku sukanya main game, kamu juga harus suka main game. Iya sih. Ada. Kalau nggak asik dong nanti hidup kita gimana gitu. Kok lu nggak suka main game sih? Iya. Apaan sih, nggak seru banget? Nggak fun gitu deh ya. hidup lo nggak main game. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya diomongin ke temen deket tuh kadang kita juga suka kayak gitu ya. Emang. Dan biar seru aja. Iya. Ya tapi maksudnya ini ke pasangan. Tapi nggak gitu. take it seriously ya. Iya kalau Pasangan gimana? kalau ke pasangan ya mau nggak mau. Kalau ke pasangan tuh mau nggak mau kita harus nerima preference Adjust. mereka. Iya adjust. Iya. Soalnya kalau misalnya nggak adjust ntar ujung-ujungnya berantem pasti. Memaksakan Iya. kehendak. Atau jadinya memilih jalannya masing-masing. Betul. Kayak misalnya aku awalnya tuh sama sekali aku gak suka, bukan gak suka ya, kayaknya aku gak tahu tentang anime, gak suka soal anime, gak cari tahu juga. Terus aku ketemu sama Marco yang super duper kuadrat mega bintang wibu. Betul. Lihatlah kepala Zoro. Iya. Oh gak bawa mainan ya hari ini. Nah terus awalnya sih aku kayak ada sih sebenarnya di pikiran aku yang kayak sih wibu banget gitu. Ada. Maksudnya sejujurnya gitu. Tapi aku mau untuk apa sih anime ini tuh? Apa sih yang bikin kamu suka? Kenapa kamu suka segitunya? Dan ternyata aku sekarang bisa nangis nonton anime. Bener. Debbie sekarang tuh nontonnya ini anime tapi dia yang paling suka cuma Demon Slayer ya kan. Dikasih sama itu. aku juga nonton yang ini Shokugeki no No Soma. Soma, iya. Cuman menurut aku tuh Demon Slayer itu adalah anime paling aman untuk orang awam nonton. Berarti aku awam. Awam banget kan? Siap master. Sorry, panggil aku sensei. Soalnya si Demon Slayer ini tuh gampang banget ditontonnya ya kan? Oh iya? Animasinya bagus, ceritanya gampang Karakternya diikutin, juga karakternya bagus banget ya? bagus-bagus. Iya bener. Kamu suka siapa? Aku suka Gyome. Kamu suka siapa? Itu yang ular siapa namanya? Aduh, si Obanai. Obanai ganteng sih. Obanai, Menurutku dia iya. kayak cuek-cuek keren gitu. Tapi kan dia actionnya belum banyak di anime itu. Iya. Tapi udah memikat hati aku sih. Anjay, tadinya kamu gak suka dia kan? Tadi kamu suka si Ini Rengoku awalnya kan? Rengoku, cuman kan Rengoku. dia udah gak ada. Inilah Udah Hiwane rip. Rojiun. Sorry spoiler. Ya astagfirullah. Iya, parah Gimana lu, dong? spoiler, ntar Tapi kita- bukannya udah di mana-mana berita itu. Kan udah dari awal banget. Udah sih, ya ntar kita kasih spoiler. Iya. Spoiler Demon Slayer. Betul. Kenapa kamu suka Obanai gara-gara yang episode-episode terakhir doang? Karena menurut aku karakter dia Eh, kayak kok episode lucu gitu loh. Kayak tantrum gitu, terus kayak cuek-cuek gitu. cuek gitu. Tapi dia bisa ada di ini apa namanya? Demon Slayer Corp. Bukan. Hashira. Jadi kayak Ah. menurut aku ada sesuatu yang menarik pasti dengan karakternya dia. Tuh kan, Aku jadi- suka cowok cuek gitu. Aku harus cuek dong. Nah terus itu kan jadi preference kan. Preference tuh gue suka anime, Debbie tadi gak suka, terus Debbie berusaha mengerti preference gue gitu. Iya. Nah kalau misalnya preference Debbie tuh contoh Naik gunung. Naik gunung. Gue waktu itu pernah nyoba sekali ikut Demam. dia ke Curug, demam di atas. Tahu Turun gak naik sih ojek. guys, kita even gak sampai ke curugnya. Belum nyampe ini kita udah trekking kan dari subuh bersama-sama teman-teman, Betul. happy. Terus pas kita lagi berhenti makan di tempat makan gitu, kayak apa? Warung cuman ya gitulah Iya, kecil warung. gitu di jalan Curug itu.
dia demam, terus kita pulang naik ojek. Itu demam tinggi banget anjrit. Sedih banget. Enggak, soalnya dari awal tuh pas sebelum kita naik kan aku udah bilang kayak aku sakit nih gitu kan. Alasan gak Terus sih? enggak, emang udah berasa anjay. Terus kamu bilang ya udah kamu mau pulang aja. Aku bilang kan enggak deh, jangan deh, udah pada ngumpul di sini mendingan naik. Itu demi cinta ya? Enggak juga sih, maksudnya kasihan yang lain udah pada datang kan. Terus akhirnya ya udah naik, demam deh di tengah jalan, bener-bener panas, meriang gitu loh, meriang. Covid deh kayaknya itu. Kayaknya itu Soalnya Covid itu deh. pas lagi zamannya Covid kan. Iya kayak itu Covid ya. Itu Covid sih fix. Fix. Tapi akhirnya abis itu Debbie ngajak naik gunung lagi kan terakhir. Keren. Gunung apa? Gunung Gede. Ya itu gak terlalu susah kan katanya. Susah, enggak kan tergantung orang. Oh iya ya sih. Ya kan, balik lagi. Tapi bagi kamu gak terlalu susah itu ya? Enggak. Buat kamu, buat aku juga cukup lumayan lah. Nggak Oke, terlalu tapi susah. kan setiap orang yang misalnya aku bilang gue kemarin habis naik Gunung Gede, pada bilangnya kan, oh itu gunung yang masih gampang tuh, masih Iya, enak dinaikin buat newbie pemula. friendly ya katanya. Enak tuh, jadi kayak oh ya udah berarti emang gampangnya gue tuh gampangnya orang-orang lain juga gitu. Ternyata sama gitu, nggak yang kayak "Wah, anjir susah banget." Terus pas cerita, anjir gue kemarin naik Gunung Gede bro, susah banget bro gitu. Hah, itu kan gunung yang gampang, ntar kan malu. Ternyata emang gunung yang gampang gitu. Tapi Gunung Gede itu tuh gunung pertama kali aku naik gunung. Jujur ya, dulu waktu aku pertama kali naik gunung, aku belum rajin olahraga. Aku gak bisa jalan loh 3 hari. Oh gitu, pegel. Sakit banget, kayaknya otot aku kayak kaget, nggak pernah dipakai, terus tiba-tiba dipakai olahraga yang lumayan berat. Naik gunung, kayaknya aku sampai nggak bisa jalan 2 hari 3 hari lah kayaknya. Nah tapi ini lagi nih. Tapi itu dulu ya, tahun 2015. Iya, informasi ini kita naik Gunung Gede tuh gue pakai porter ya. Kita Iya. dibawain barangnya. Gue nggak bawa sendiri. Kayaknya kalau gue bawa sendiri nggak kuat deh itu. Enggak, kuat pasti. Kuat ya. kamu. Thank you. Kuat. Kita sekarang akan bermain games, Dewi. Kamu siap? Aku siap. Oke, pesawat aku udah dapat Aduh, koin udah dong pesawat 489.000 koin. Sekarang kita akan Itu bermain bisa game. ditukerin ke dolar gak? Nggak bisa bro. Ya, Top 3 burger terenak di Jakarta menurut kita. kamu dulu. Aku dulu. Nomor 3, kamu juga ya? Oh gitu, kamu Iya. terus aku. Oke. Aku nomor 3 itu Suppers. Aku nomor 3 itu Burger Bangor. Nah, aku kenapa Suppers? Karena menurut aku si bansannya tuh enak banget, bunsan tulisannya. Banget, Ini tapi kalian kayak- harus cobain. Tapi bansannya ini tuh ini ya. Sosnya enak banget menurut Chicken aku. burger. Itu tapi enak banget parah. Sosnya enak banget. Itu gokil sih. Kamu kenapa Bangor? Karena yang di otak aku itu. Bangor tuh sebenarnya enak sih. Bangor tuh enaknya karena harganya murah. Murah. Satu. Terus rasanya untuk harga segitu tuh hitungannya enak banget. Enak untuk Terus harga bisa segitu. diakses di mana-mana kan dia. Dan Dia ada banyak di mana-mana. ya di mana-mana. Bener, cabangnya di mana-mana. Itu enak. Bagus itu. Iya kan. Nomor 2. Nomor 2, aku panca. Aku nggak pernah cobain, tuh enak juga. Enak. Itu beef Pernah burger gitu. dikasih, makan sendiri aja. Kamu apa 2? Aku 2 Supper. Suppers 2. Yang bansan juga. Yang bansan juga favorite aku. Nah kalau misalnya si panca ini tuh beef burger enak. Kayak bukan yang smash ya, dia tuh bener-bener burger yang Harganya berapa? Mahal ya? mahal. Berapa? Aku berapa waktu itu duit? beli dari ojol. Berapa? Lupa kayak 180 ribuan Mahal something. loh. Mahal banget ya? Iya, kayaknya segituan deh, lupa. Ntar kita cek Kalau lagi. 180.000 nggak enak, keterlaluan panca sih. kamu keterlaluan. Keterlaluan. Tapi kamu enak sih. Kayak pernah ngerasain aja lu. Kata dia. Kata kamu. Iya udah. Kata suami aku. Sekarang nomor 1. Ini aku yakin kita Aku masih kita yakin berdua kita sama. Kita Siap ucapin bareng ya. 1, 2, 3. Dance Burger. Tuh. Bener. Enak banget, Coy. banget. Gini. Kita gini biar kayak nanti dikasih musik. Gini. Kayak Next Carlos, makan keliling Indonesia. Itu dance Ini kalau burger. kata Next Carlos ini nggak ada obat. Bener. Kalau kata anak kuliner, ini No play. no play. Beuh. Kalau kata Ken and Gret, Apa? nggak ada ya dia, nggak ada jargon Enak. Itu doang. Itu menurut aku. By the way kita suka banget loh nonton Next Carlos. Iya asli. Bener-bener kita dulu tiap malam nontonin beliau. Asli. Beliau. Iya benar-benar sebelum tidur tuh nontoninnya food vlogger gitu. Jadi kita apal food vlogger mana yang kita suka dan tidak kita suka gitu. Iya, yang iya, cocok sama kita mana yang enggak. Yang sesuai sama preference kita ya. Betul. Soalnya kalau kita tuh nonton makanan kita pasti nyobain kan. Misalnya wah ini kayak enak nih. Di mana nih kita nyamperin tempatnya. Terus ternyata ih
katanya enak banget, ternyata biasa Terus aja. ada satu momen yang kita nyobain gak enak, padahal baru satu tempat doang, terus kita udah judge gitu kayak fix kayak dia nggak. Nih taste budnya aneh nih orang nih, udah skip Padahal gak usah mungkin kita nonton. preferensinya beda aja. Iya, soalnya dia bilang kan enak banget kan. Enak banget bagi dia. Iya, bagi kita tuh biasa banget, mana hampir ke nggak enak gitu. Tapi kan gitu, makanan emang gitu, bisa jadi kayak enak banget bagi aku, biasa banget buat kamu. Bener. Gitu. Kayak nggak ada tolak ukur yang pastinya gitu loh. Tapi Dance Burger itu fix enak. Fix enak. Soalnya dia tuh kayak smash burger gitu, terus burgernya Bisa juicy. ini nggak ngedance? Kenapa tuh? Know you so well. Bisa gitu nggak dia? Nggak bisa. Bisa ya? Nggak bisa dong, kan burger. Oke. Kok aneh nih orang. Dia tuh smash burger gitu, terus patty-nya lembut, terus burgernya tuh juicy, terus ada crispy-crispy-nya. Cepet banget. Yoi, biar kayak Next Carlos. Terus dia ini juga enak tuh. Ini nih. Chili. Hot chili peppernya gitu. Iya. Kayak itu enak banget deh. Best. Mantap habis. Selanjutnya Debbie, ada pertanyaan dari masyarakat. Apa kamu Masyarakat siap? dari Tribun A dan Tribun B ya. Iya benar. Kamu siap ya? Siap. Kamu tim bubur diaduk atau enggak? Tidak kalau aku. Aku juga tidak diaduk. Iya, berarti kita sama. Kita ya. sama, Preference bener. kita kali ini sama ya. Betul. Karena kamu diaduk ya? Enggak. Oh. Masa itu ya kalau misalnya orang mau menciptakan bubur itu untuk diaduk, bubur ayam itu untuk diaduk, udah diaduk dari awal coy, nggak ditambahin topping-topping gitu. Kayak bubur Manado, itu udah tercampur sendiri, emang itu esensinya tuh saat itu gitu, udah dicampur. Gitu Ini kan ya? bubur ayam tuh dikasih topping gitu, jadi banyak apa namanya? Banyak teksturnya. Teksturnya. Gitu. Oke, Kalau oke. kecampur-campur tuh kayak rasanya tuh Tapi sejujurnya ya, aku bisa tim dua-duanya. Aku bisa tim diaduk, aku bisa juga tim gak diaduk. Karena menurutku enak-enak aja. Jadi sebenarnya tapi kamu lebih sering tidak diaduk. Lebih sering gak diaduk. Tapi kalau misalnya kayak lagi pengen tiba-tiba aku pengen deh diaduk, aku aduk aja. Tidak ada larangan. Gak ada larangan. Kan preference. Iya. Nah, cuman kalau aku misalnya kalau bubur itu diaduk, menurut aku esensinya kurang aja. Nggak gitu suka makan. kamu Nggak teksturnya suka, ya? Nggak suka. Karena Oke. makanan paling aku tidak suka di dunia ini adalah bubur Manado. Tapi dia termasuk kayak apa ya? Dunia ya, worst. Apa inget nggak yang waktu itu dia jadi aku lupa ada orang bikin konten nyobain makanan paling nggak enak menurut apa ternyata bubur Manado. Mungkin banyak juga yang relate kali sama kamu. Mungkin sih. Aku tuh nggak suka Dari banget segi bubur Manado. texture katanya mereka pada nggak suka. Iya, ada beberapa makanan yang aku cobain tuh bener-bener nggak suka banget. Udah nyoba lagi nggak suka. Udah nyobain. Aku belum nggak pernah suka. sih kebetulan cobain bubur Manado. Ada bubur Manado, terus ada satu lagi tuh apa tuh yang pakai yang kayak sagu, yang kayak Oh pakai ini gulai. ini Bukan iya gulai. makanan khas Papua ya. Papeda. Itu nggak cocok Aku- banget. Aku nggak cocok banget. Aku sih pernah nyobain tapi bukan suka banget tapi ya oke lah buat dicobain bukan Oke yang ya? kayak nggak bisa makan. Oke, itu aku nggak bisa. Bukannya Aku nggak bisa. gitu bukan. Oh ya nggak ada makanan sampai gitu. Kecuali itu apa kayaknya balut deh. Balut tuh kayaknya nggak Ada banget tapi deh. ada tahu. Ngebayangin aja tuh malah. Ngebayangin tuh kayak Jadi dia tuh telur yang kayak udah jadi anak ayamnya. Terus kayak ada sayapnya gitu-gitu kan. Iya. Balut. itu Kamu mau gak aku challenge makan balut? Terus nanti aku peluk. kasih berapa dulu? Kasih peluk. Skip. Nggak worth it. Skip. Aku mau makan balut kalau aku Aku dikasih pulang aku uang. pulang dulu ya. Aku Oke pulang. guys, sekarang di podcast ini akan gue sendiri yang akan melanjutkan percakapan podcast ini, oke? Berapa? Percakapan dalam belum. Pokoknya balut nggak banget, kecuali aku dibayar di atas 100 juta aku mau. Siapa yang mau bayar gue sih? Tapi sebenarnya aku kalau misalnya dibayar kayak 75 juta makan balut aku telan sih. Iya sih, Iya nggak? sama sih. 50 juta juga aku telan sih. Iya sebenarnya. kayak Tahan makan napas doang. aja nggak sih? Asik, bukan Makan cuma doang. tahan napas juga kayaknya cukup deh. Terus tahan nafas kan jadi nggak dirasain kan sih. Enggak, iya maksudnya tuh ada orang makan balut tuh hop di gigit-gigit. Terus kayak beneran dirasain diecap gitu ya kayak. Enggak, skip. Next. Nah ini nih, ini kita pasti berbeda. Apa? Kamu itu tim makan nasi padang pakai alat makan atau pakai tangan? Oh iya,
Oh my god. Kamu? Aku pakai tangan. Aku pakai alat makan. Why? Lu itu nasi padang itu kan kotor banget ya. Maksudnya banyak campurannya gitu. Ada kuah, ada ya rendang lah. Kuah Kotor ini, kuah kalau itu. pakai tangan maksudnya. Bener, kotor banget. Terus kuah kan. Aku tuh nggak suka makanan yang pakai kuah tuh pakai tangan gitu, yang becek pakai tangan gitu. Terus masuk kuku juga sebenarnya kalau ada kuku ya. Iya, becek gitu. Terus baunya tuh tahannya lama banget kan tuh. Iya sih. Iya kan? Di situ tuh. Warnanya juga suka nempel di kuku. Iya, sebenarnya. misalnya habis makan nasi padang pakai tangan, terus pas garuk-garuk kok bau tunjang gitu, nggak enak. Aku tim makan pakai tangan banget kalau nasi padang. Karena menurutku kalau pakai sendok kayak nggak pol gitu loh nikmatnya. Mantep gitu kalau pakai tangan. Aku tuh sebenarnya suka makan pakai tangan. Cuman kayak menu-menu yang nasi tempong. Kalau aku malah especially si Nasi nasi padang? padang kayak wajib pakai tangan. Aku enggak sih. Kamu enggak ya? Enggak. Nasi padang tuh aku harus pakai sendok garpu. Kalau enggak terlalu mengganggu gitu loh, terlalu becek. Nasi tempong enak pakai tangan. Soalnya kan Karena ada dia kering, ayamnya. nggak begitu basah ya. Iya, enak Tempong kering. mantap sih. Tempong favorite kamu apa? Ya aku tempong makannya baru dikit sih, tapi paling aku suka so far pink tempong. Pink tempong di Bali best itu. sih. Pink tempong please. Gila, pink tempong sih. Jadiin Dewa aku sih. Apa aja? Brand ambassador. Ntar ada muka kamu di pink Apa aja aku mau. Tapi pink tempong emang enak banget sih. Enak banget sih. Nah tapi kamu tahu nggak, di Indonesia itu kan makan pakai tangan sangat lumrah. Bener. Nah di luar negeri tuh orang-orang nganggap itu tuh aneh banget dan Iya. menjijikan gitu. Iya, Kenapa iya, lo makan iya, pakai iya. tangan? Kayak American gitu kalau ngelihat Iya. kita makan pakai tangan tuh kayak mereka bisa yang kayak Dia pasti kayak, what the fuck mate? What are you doing man? Iya, That's your hand man, that's so disgusting bro. iya. Pasti kayak gitu. Iya. Tapi kita tidak pernah melihat orang bule makan pakai tangan kecuali di Bali. Bener. Di Bali udah pada belajar tuh. Mereka juga pakai tangan kalau kayak burger gitu Iya, kan pakai tangan. iya pakai nasi gitu loh, yang nasi. Oh. Mereka jarang banget kan. Iya. Itu menurut orang bule kita makan pakai tangan agak Iya. aneh sih memang. Aneh banget di mata mereka tapi di bagi kita kan itu mantep banget ya sebenarnya Iya. makan pakai tangan. Iya, kenapa ya? Kenapa kita suka makan pakai tangan ya? Agak ada mitos dari mana ya itu lebih enak ya? Katanya ini sunnah Rasul. Oh gitu. Oh tiga Tapi tiga kayak jari tiga gitu. gitu, gini. Tiga jari gitu. Berarti makan nasi gini. Kayak gitu. Oh gitu. Bukan gini berarti. Kita makan hap gitu Kayak kan? gini kan. Oh sunnah Rasul. Gitu. Nice. Selanjutnya Debbie ada pertanyaan lagi Dari siapa? dari ada namanya Michael. Oke Michael, ini question kamu kita bacain ya. Betul sekali. Nah jadi di Korea itu ada kebiasaan orang gosok gigi Aku dimanapun. tahu nih, Nah, bener-bener. aku nggak tahu nih. Bahkan mereka tuh kalau lagi abis makan siang, mereka tuh bisa kayak depan kantor gosok gigi, di parkiran gosok gigi. Karena menurut mereka nggak nyaman kali ya sama abis makan terus lengket gitu di mulut, baunya nggak seger gitu menurut mereka. Dan bagi mereka tuh kesegaran dan bau mulut itu tuh meter. Penting ya. Iya. Tapi memang sebenarnya itu sangat penting sih. Iya bener-bener. Makanya aku kan selalu bawa permen kemana-mana kan. Iya. Selalu bawa- Tapi kadang kalau makan permen juga nggak bisa ngilangin bau jigong tau. Ya tapi at least ada bau mintnya. Nggak Kayak full on jigong bau gitu. jigong still there. Iya, tapi kan kan? pas kamu lagi makan yang keluar bau mintnya, Iya bukan bau sih. jigongnya. Bau jigongnya muncul setelah mintnya habis. Nggak yang kayak tiba-tiba Atau halo kalau Bung, atau jigong." kalau deket banget ngomongnya pasti kecium tetap. Iya benar, iya ngapain juga ngomong deket-deket banget. Aku sama kamu kadang kalau ngomong deket banget kan kamu kadang Iya kayak, mana lu suka bau jigong. Enggak, gila. Gila nih orang. Iya itu, tapi sebenarnya itu adalah kebiasaan yang bagus sih. Bawa sikat gigi kemana-mana. Tapi sebenarnya ya teman-teman aku kayak misalnya lagi Pada syuting bau jigong? gitu, enggak, kayak lagi syuting nih di lokasi syuting gitu banyak yang abis makan siang gosok gigi, pada gosok gigi. Ya soalnya kan Aku juga mereka suka bawa gosok gigi. mereka acting kan. Deket-deketan Deket-deketan. kan. Tapi mungkin bedanya orang Korea itu sangat lumrah gosok gigi di parkiran, di depan kantor, yang sambil jalan-jalan gitu. Udah biasa banget Di ya buat depan mereka ya. rumah gitu. Tapi kan kalau orang Indo terbiasanya di dalam kamar mandi gitu. Iya, itu aja gitu. Tuh, iya. Udah sikat gigi, udah kapan 7 jam yang lalu bisa kan? Itu bisa, itu jigongnya udah balik lagi itu 7 jam. Sudah menumpuk ya. Betul, at least bawa permen yang kemana-mana ya jangan lupa. Next Debbie pertanyaan, banyak juga nih pertanyaan yang kurang ajar deh. Jadi kamu itu tim tidur gelap atau terang?
Aku tim tidur gelap. Gelap lah, siapa yang tidur terang ya? Ada. Ada ya? Ada. Tidurnya harus terang? Aku punya temen yang dia kalau malah tidur gelap itu tuh malah kayak panik gitu, takut. Ada aja sih, cuman kayaknya menurutku kalau perbedaan preference tidur terang, tidur gelap ini susah nih kalau jadi suami istri gak sih? Bener, kayak perbedaan AC. Iya, suhu AC. Suhu Iya, AC itu juga susah tuh. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya temen beda preferensinya masih nggak apa-apa. Kalau misalnya ganggu banget dan gak sesuai banget sama apa yang kita suka, mungkin bisa pilih jalannya sendiri-sendiri. Tapi kalau pasangan menurutku usahain cari yang kalau bisa preferensinya tuh 80% lah ya, sama ya. Apa nih untuk pasangan? Pasangan, teman hidup. Karena misalnya kalau misalnya tidurnya kamu terang, aku gelap. Oh, kayak gitu-gitu ya. Terus kamu sukanya suhu AC-nya Dingin 25, banget. aku 16, kan iya. susah ya. Kalau itu emang harus, apalagi tidur bareng kan, Iya, itu mah iya, harus iya. harus diomongin. Iya. Kalau misalnya kamu suka terang dan panas gitu, aku suka gelap dan dingin. Iya. Wah, sengit itu bisa Sengit, pisah kamar. sengit. Apalagi tidur itu penting banget, kalau kurang tidur bisa demam. Iya benar. Ya itu sebenarnya penting, kecil-kecil, hal-hal kecil-kecil kayak gitu lumayan penting sih diomongin. Berarti berapa persen kalau misalnya 50% cukup lah. 50% cukup. Menurutku 50% cukup. 50% lagi harus mengerti. Harus accept preferensi sama pasangan. ini aku misalnya contoh ya, si A nggak bisa makan makanan pedas. Si B suka makan makanan pedes banget. Kalau sama temen kan itu masih kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pasangan, apalagi yang misalnya istrinya yang masak kayak harus beda-beda gitu kan, sedikit repot kan sebenarnya. Iya, padahal sebenarnya cabenya tinggal dipisah sih ya. Iya ya, tapi nggak semua masakan bisa cabenya dipisah. Iya, bisa, iya, benar. Ya, Benar sih. Cuman bisa sebenarnya diusahakan, cuman memang agak sedikit repot aja. Betul. It's okay kalau kamu willing untuk melakukan itu. It's okay not to be okay. Oke. Lagunya ini ya. Emang itu lagu? Lagu. Itu drama deh sih. Ada juga dramanya. Oh gitu. Ini lagunya Siapa? Ya? Tayaya baru. It's okay not to. Oh. Okay. Iya lagi bener ya? Iya. Lagu Parah. itu ya? Malah gue yang tahu. Iya benar. Jadi itulah percakapan kita, anjay. Kita telah selesai menyenggol orang-orang yang preferensinya beda. Tapi intinya itu tadi sih, kalau temen preferensinya beda asal tidak mengganggu itu nggak apa-apa. Aman. Oke, tapi kalau misalnya yang kayak tadi dia sukanya pasangan gitu. anak malam sama anak pagi, morning person gitu. Kan beda kan keluar mainnya gitu. Iya, Jadi mungkin susah ya untuk. Tapi ya kalau misalnya lu punya temen yang suka keluar malam atau suka yang keluar pagi, temenan gitu, lu harus ngerti aja, oh ini mainnya malam, berarti gue nggak ikut yang situ. Iya bener. Dia juga nggak ikut kita main pagi, jadi kita ketemunya siang gitu kan bisa. Bener. Kayak gitu. Gitu. Atau kalau yang beda banget, yang nggak bisa dipaksain banget, udahlah pilih jalan sendiri-sendiri biar bisa enjoy life masing-masing. Betul. Jangan dibawa ribet. Hidup itu dan jangan boleh dibawa ribet. memaksakan. Betul sekali. Itu saja, jangan lupa saksikan Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore kalau misalnya editor tidak DBD. Tapi editornya sudah sembuh Sudah sekarang. sembuh, yes. Setelah lu gak masuk 2 minggu ya? Gila coy, DBD 2 minggu stres sih. Lumayan. Gila sih, itu menderita banget. Oke, sampai jumpa di Postcode selanjutnya ya. Cobalah.